Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava, NRP 010. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil jawaban yang telah saya kerjakan dari latihan soal radiologi dan dosimetri. Masuk ke soal pertama. Pada soal ini ditanyakan aktivitas awal dari suatu radionuklida, yaitu iodium 131, yang dibutuhkan untuk dokter menggunakan 100 mikrocurie setelah 7 hari pengiriman. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama diketahui aktivitas yang dibutuhkan sebesar 100 mikrocurie iodium 131 dengan lama pengiriman yaitu nilai T-nya sebesar 7 hari. Dengan begitu ditanyakan berapa aktivitas awal untuk mengcover aktivitas yang dibutuhkan. Langkah awal yang dilakukan adalah mengubah satuan Curie ke m-becquerel atau megabecquerel sebagaimana yang ditanyakan. Pertama, dikonversi mikronya dulu menjadi Curie dengan skala 10 pangkat minus 6. Mikronya dicoret. Kemudian dikonversi Curie-nya ke m-becquerel, yaitu dengan dikali konstanta 3,7 dikali 10 pangkat 4. Hasilnya adalah 3,7 m-becquerel, yaitu aktivitas yang dibutuhkan oleh dokter. Setelah itu, baru dihitung aktivitas awal yang diperlukan untuk mengcover aktivitas yang dibutuhkan nanti saat perawatan. Dengan menggunakan persamaan peluruhan seperti pada umumnya, di mana AT sama dengan A0, ini aktivitas awal, kemudian ini aktivitas akhir, dikali eksponensial dari lambda T. Nilai lambda nilainya sama dengan ln 2 per T setengah. Karena yang ditanyakan adalah aktivitas awalnya, yang dicari, maka diubah nilai A0-nya ke sisi kiri, kemudian AT-nya ke sisi kanan, lalu disubstitusi. Nilai waktu paruh dari iodium 131 sebesar 8 hari, ini dari datasheet-nya, maka disubstitusi ke nilai ln 2 dan T setengah, kemudian nilai T-nya adalah 7 hari, maka didapati aktivitas awal yang dibutuhkan sebelum pengiriman, yaitu sebesar 6,78 m-becquerel. Masuk ke soal kedua mengenai energi transfer, net energi transfer, dan energi imparted. Di sini diketahui terdapat foton 6 MV yang berinteraksi dengan hamburan Compton yang masuk ke dalam suatu volume. Ini direpresentasikan sebagai lingkaran bulat. Kemudian elektron sekunder menghabiskan setengah energi kinetiknya dalam tumpukan elektron. Jadi pertama foton masuk 6 MV. Kemudian ini masuk. Kemudian hanya 4 MV foton yang keluar dari volume tersebut. Dengan begitu, energi transfernya adalah selisih dari energi yang masuk dan energi yang keluar. Maka didapati energi transfernya sebesar 2 MV. Kemudian, tadi disebutkan bahwa elektron sekunder menghabiskan setengah energi kinetiknya dalam tumpukan elektron. Di sini, energi transfer sebesar 2 MeV, kemudian hanya sekitar 1 MeV saja yang berhasil keluar sebagai elektron sekunder. Karena tadi disebutkan bahwa setengahnya menghilang atau tereduksi. Kemudian, di sini juga ada tambahan lagi, kalau ada 1/4 dari energi kinetiknya meluruh menjadi radiation loss. Jadi 1/4 dari 2 itu sebesar 0,5. Dengan begitu, net energi transfernya adalah energi transfer dikurang dengan energi loss-nya, yaitu sebesar 0,5. Jika didapati, net energi transfernya sebesar 1,5 mega elektron volt. Kemudian untuk energi imparted-nya, ini merupakan energi yang berada di dalam lingkup volume. Jadi ada energi transfer sebesar 2, kemudian ada elektron sekundernya sebesar 1 MeV. Dengan begitu didapati energi imparted-nya sebesar 1 MeV. Masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ditanyakan adalah dosis serap pada suatu tengah volume, pusat volume. Jadi ada volume bola di otak. Jadi ada sel tumor yang terdapat di dinding suatu volume bola yang berbentuk bulat yang akan ditreatment dengan menggunakan kalsium 32. Volume bolanya memiliki jari-jari 15 mm atau sekitar 0,0055
15 meter dengan dosis D yang dibutuhkan sebesar 10 Gray dalam waktu 2 hari. Dari datasheet didapati bahwa waktu parunya sebesar setengah, sebesar 14,3 hari. Kemudian 14,3 jam maksud saya di sini jam atau horse. Kemudian densitas dari volumenya adalah densitas air sebesar 1000 km persegi. Nah, untuk menghitung nilai aktivitas awal, jadi yang dicari adalah A0, digunakan rumus dosis pada volume tertentu, yaitu D0 sama dengan A0 kali energi betanya per 2M, diintegralkan dari 0 sampai T. Jadi dari titik 0 sampai waktu treatment. Hasil integralnya, sebagaimana yang tertera di dalam kertas ini, maka kemudian diubah secara matematis, karena yang ditanyakan adalah nilai A0. Namun sebelum itu, didapati bahwa massa M-nya ini menggunakan massa dari volume densitas dari bola, yaitu 4πr kuadrat per 3 dikali dengan rho. Disubstitusi ke nilai M, didapati nilai D yang telah tersubstitusi nilai M, baru selanjutnya dipindah ruaskan nilai A0-nya. Nah, dari sini, lambda ini sama dengan ln 2 per T setengah. Kemudian disubstitusi, maka ln 2-nya masuk ke sini, dan T setengahnya dari yang hari, 14,3 hari, yaitu waktu paruh potasium 32, menjadi, dari jam, maksud saya, 14,3 hours, kemudian diubah ke hari. Jadi dikali 24 dan dikali 3600. Selanjutnya disubstitusi nilai D-nya tadi 10, 4pi, jari-jari R-nya adalah dalam satuan meter, kemudian densitasnya juga dari satuan kilogram per meter kubik, kemudian ln 2-nya 0,695 dan seterusnya. Maka didapati nilai aktivitas awal yang dibutuhkan untuk treatment umur tersebut sebesar 15 megabecquerel. Masuk ke bagian soal nomor 4, ini ditanyakan mengenai dosis serap pada kondisi CPE atau Charged Particle Equilibrium. Jadi terdapat wadah berenergi gamma yang terradiasi gamma sebesar 1,25 MeV dengan fluensnya sebesar 2,1 kali 10⁻11 per cm kuadrat, di mana charge particle equilibrium-nya terpenuhi. Pertama-tama dihitung energi fluensnya, yaitu psi dikali dengan pi dikali Hnu. Pi-nya adalah fluensnya, kemudian dikali energi H-nya, kemudian dikonversi ke 1,6 dikonversi ke joule per meter MeV. Jadi MeV ini dikonversi ke satuan joule. Maka didapati energi fluensnya sebesar 4,2 kali 10⁻⁻2 joule per cm kuadrat. Setelah didapati energi fluens, maka disimpan terlebih dahulu. Kemudian dihitung koefisien energi transfernya atau μn per rho dengan menggunakan datasheet yang ada di buku. Nilainya adalah 2,96, kemudian dikali dengan densitas rho-nya. Hasilnya adalah 29,65 cm kuadrat per kilogram. Setelah mendapatkan energi fluens dan koefisien energi transfer, maka nilai ini kemudian disubstitusi ke perumusan energi dosis serap yang sama dengan Kerma collision, di mana nilai energi fluensnya tadi didapati 4,2 kali 10⁻⁻2, kemudian koefisien energi transfernya sebesar 29,56 cm kuadrat kilogram. Maka kemudian didapati dosis serapnya sebesar 1,25 Gray. Masuk ke bagian terakhir mengenai soal nomor 5. Sini ditanyakan adalah sebuah energi foton dari hamburan Compton yang energi primernya sebesar 1,17. Energi primer didefinisikan sebagai Hnu. Kemudian, jika sudut hamburnya adalah 2pi radian, kemudian ditanyakan adalah ketika energi tersebut dalam satu hamburan, 2 hamburan, 3 hamburan, dan hamburan terhingga. Masuk ke yang pertama, tapi sebelum kita menghitung energi foton, kita perlu menghubungkan antara hamburan Compton dengan foton primer.
dengan menggunakan persamaan Hanu sama dengan Hanu per 1 per Hanu per MC kuadrat kali 1 per cos theta. Di sini kemudian diubah bentuk persamaan matematisnya menjadi 1 per Pn Hanu N sama dengan Hanu ini energi primernya ditambah dengan N mu 0 si kuadrat 1 per cos theta theta per N ini merupakan hamburan Compton-nya. Dengan begitu, untuk N sama dengan 1, maka disubstitusi nilai N-nya adalah 1 di nilai P-nya. Kemudian nilai energi primernya tadi diketahui sebesar 1,17, maka didapati H-1-nya atau energinya itu sebesar 0,21 MeV. Kemudian untuk N2, menggunakan hal yang sama dengan N-nya sama dengan 2, di sini kan cos-nya berarti cos 90, cos 90 adalah 0, maka didapati mu2-nya sebesar 0,21 MeV. Kemudian yang ketiga, juga masih menggunakan persamaan yang sama. Jadi P/3-nya kan berarti sebesar 60, P60 adalah setengah. Kemudian maka didapati H3-nya sebesar 0,2664 MeV. Selanjutnya, untuk hamburan yang tak terhingga, maka N-nya adalah mendekati tak hingga. Karena N ini sangat besar, maka nilai cos P per N-nya itu akan sangat kecil, hingga dapat dipastikan ini nilainya 0. Dilimitkan, maka nilainya 0. Dengan begitu, nilai Hanu saat atau energi saat N-nya adalah terhingga, yaitu terjadi hamburan yang tak terhingga, maka nilainya akan sama dengan energi primernya, yaitu 1,17 MeV. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dari jawaban latihan soal yang telah saya kerjakan dalam mata kuliah radiobiologi dan dosimetri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.